Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah pertemuan yang terakhir tentang kisah beliau. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Pada di awal tahun 13 Hijriah, maka Abu Bakar As-Siddiq mulai berpikir untuk menyerang Romawi sebagai bentuk melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi yang memulai penyerangan terhadap Romawi melalui perang Tabuk, ya. Sebelumnya perang Mu'tah yang dipimpin oleh 3 pimpinan, yaitu Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha yang kemudian ketiganya meninggal dunia mati syahid, lalu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Setelah itu melanjutkan namanya perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah, namun tidak jadi peperangan karena Romawi gentar. Kemudian Rasulullah SAW mengirim juga Usama bin Zaid. Kemudian juga ketika tahun 13 Hijriah di awal tahun, setelah selesai dari menyelesaikan para murtadin, kemudian juga setelah mengalahkan banyak peperangan dalam melawan Persia, sekarang Abu Bakar As-Siddiq mulai berpikir untuk menyerang apa? Romawi. Tidaklah apa yang beliau lakukan kecuali kelanjutan dari sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sejarah kenapa Rasulullah menyerang ke Tabuk, tentu ada sejarah-sejarahnya. Kenapa ada perang Mu'tah, kenapa ada perang Tabuk? Karena Romawi yang pertama kali cari gara-gara. Romawi yang pertama kali cari gara-gara. Kalau kita lihat sejarah peperangan, tidak pernah Nabi SAW menyerang dulu, nggak pernah. Semua yang Nabi lakukan Sallallahu Alaihi Wasallam adalah balik menyerang setelah diganggu terlebih dahulu. Baik orang Yahudi, baik Persia maupun Romawi. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak pernah berpikir untuk menyerang Habasyah. Padahal Habasyah adalah negeri Nasara. Ya, karena Habasyah punya jasa kepada kaum muslimin dengan kebaikan Raja Najasyi, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah kelanjutan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Rajab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian membuat 4 pasukan yang terpisah-pisah menuju negeri Syam, itu dari berbagai arah. Yang pertama pasukan dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan ila Damashq, yaitu kepada Damaskus. Ya, Yazid bin Abi Sufyan memimpin pasukan menyerang ke Damaskus. Kemudian yang kedua, pasukan dipimpin oleh Syarahbil bin Hasanah ke arah Urdun. Ke arah Urdun, ya. Yordania. Kemudian pasukan ketiga dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah ke arah Hems. Itu daerah Rusia, Hems. Kemudian pasukan perang dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu ke arah Palestina, ke arah ini semua daerah Syam. Daerah Syam itu di utara, ya. Kalau kita dari Mekah naik ke Madinah ke arah utara sekitar 450 kilo, kemudian naik lagi ke arah utara ke Khaybar sekitar 300-an kilo, kemudian naik lagi ke Al-Ula, kemudian naik lagi ke Tabuk, dari Madinah Tabuk kira-kira 750 kilo, kemudian naik lagi ke arah Syam. Tabuk adalah kota perbatasan sampai sekarang di Arab Saudi. Tabuk adalah perbatasan antara Arab Saudi dengan daerah Syam, dengan Yordan dan yang lainnya. Jadi daerah Yordan dan ke atas semuanya disebut daerah Syam, dulu dikuasai oleh Romawi, Inilah 4 pasukan dibentuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menyerang, tentu sangat jauh, ya. Dari Madinah ke ini sudah mungkin 1000-an kilo lebih. Dari Madinah ke daerah-daerah ini, Damaskus, Urdun, Hems, kemudian Palestina, ini 1000 lebih
lebih ratusan kilo. Akan tetapi keempat pasukan ini menghadapi banyak kesulitan ketika melawan Romawi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengirim Khalid ibn Walid bersama pasukannya dari Persia menuju ke negeri Syam untuk membantu pasukan-pasukan yang sudah dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq. Khalid bin Walid dikirim pada bulan Safar tahun 13 Hijriah. Di antara faedah yang menakjubkan, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah Rasulullah SAW, pengganti Rasulullah SAW. Dan ketika beliau menyuruh orang untuk memimpin pasukan menyerang Romawi, beliau menulis surat dengan surat yang sangat lembut. Di antaranya surat yang beliau kirimkan kepada Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ya. Amr bin As radhiyallahu anhu sebelumnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus di Oman, ya. Di Oman, ya. Jadi beliau dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi wali atau jadi pengurus di Oman. Kemudian setelah itu beliau selesai dari kepengurusannya di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengangkat beliau lagi ke Oman, sehingga beliau mengurus harta sedekah, harta zakat di sana. Nah, sekarang Abu Bakar As-Siddiq ingin mengajak beliau menjadi pemimpin perang. Tapi bagaimana cara Abu Bakar As-Siddiq menulis surat kepada beliau? Sebenarnya kalau beliau perintah mudah, berhenti ikut perang. Tapi tidak demikian. Beliau menggunakan kata-kata yang sangat lembut. Beliau berkata surat kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Antum tahu Amr bin As kan? Dahiyatul Arab, orang sangat cerdas yang dulu jadi kepercayaan Abu Jahal. Amr bin As ini masih kafir, dikirim ke Najasyi untuk memprovokasi Najasyi agar mengusir para sahabat. Dia juru bicaranya Abu Bakar As-Siddiq. Dia orang yang sangat cerdas. Kemudian masuk Islam, jadi orang yang sangat hebat. Makanya ketika terjadi pertikaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, juru bicaranya Muawiyah Amr bin As. Juru bicara Ali bin Abi Thalib Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kemudian mereka berdua disebut al-hakaman. Dua hakam, perwakilan dari kubu Muawiyah Amr bin As, perwakilan dari kubu Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Intinya Abu Bakar As-Siddiq berkata dalam tulisannya, "Inni qad radattuka 'alal amali alladhi wallakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sammahu laka ukhra." Sungguhnya aku telah mengembalikan engkau untuk bekerja amal yang telah Rasulullah serahkan kepadamu sebelumnya. Rasulullah SAW pernah menyebut engkau untuk bertugas di sana. Kemudian engkau lengser, aku kembalikan lagi. Sebagai bentuk ittiba Abu Bakar kepada Nabi SAW. Abu Bakar dikenal orang yang sangat ittiba kepada Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, beliau kasih tawaran, bukan perintah, tawaran. Kalau seandainya beliau perintah, lengser engkau jadi pemimpin perang, mudah bagi Abu Bakar. Dan para sahabat akan nurut. Karena mereka tahu yang perintah adalah khalifah. Tetapi Abu Bakar caranya lembut, dia mengatakan, "Waqad ahbabtu Aba Abdullah." Namun aku senang untuk mewahai Abu Abdullah, yaitu kunyahnya Amr bin As, "An ufarrighaka lima huwa khairun laka fi hayatika wa ma'adika minhu." Saya ingin menyibukkan engkau, ya, pada perkara yang lebih penting bagi engkau dalam kehidupanmu di dunia dan dalam akhiratmu. Jadi ada amal yang lebih baik daripada engkau jadi pengurus harta sedekah atau jadi wali atau jadi gubernur di daerah tersebut. Sekarang benar-benar nyaman nggak di situ? Nyaman lah, ngurus harta. Dan Abu Bakar bisa saja perintah, tapi dia menggunakan kata-kata yang halus. Saya ingin menyibukkan engkau dengan perkara yang lebih baik untuk kehidupanmu dan akhiratmu daripada kerjaanmu yang sekarang. Illa ayyakuna alladhi anta fihi ahabba ilaik. Kecuali memang kau lebih suka kerja jadi ngurus harta sedekah. Itu juga amal soleh. Ngurusin harta sedekah, terus kirim ke ibu kota kaum muslimin juga amal soleh. Semuanya baik karena semuanya butuh pengaturan. Maka apa jawaban Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu? Maka dia pun kirim surat kepada Abu Bakar. Dia berkata, "Ini sahmun min sihamil Islam." Aku hanyalah satu anak panah dari anak-anak panah dalam Islam. Wa anta bi Abdullah ar-rami biha, dan engkau adalah hamba Allah yang melemparkan anak panah tersebut, yang memanahkan anak panah tersebut. Wal jami'laha, kau yang mengumpulkan anak-anak panah tersebut. Artinya kau pemimpin kami.
Fanzur asyaddaha wa akhsyaha wa afdalaha farmi bihi fiha. Lihat mana perang yang paling sulit, yang paling berat, lemparkan aku di situ. Terserah, kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar juga kirim kepada Walid bin Uqbah dengan khitab atau surat yang sama dan jawabannya sama. Kami hanya sekedar panah. Kau panahkan kemana, kami akan jalankan. Ini menunjukkan bagaimana lembutnya Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya dia perintah, dia tidak perlu basa-basi perang. Tapi seandainya Amr bin As menolak, dia tidak akan paksa. Dia tidak akan apa? Paksa. Tapi semua tahu tentang kehebatan Abu Bakar. Ketika dikirim surat, maka mereka pun nurut. Dan kita tahu bagaimana para sahabat sangat cinta kepada jihad fisabilillah, ya, karena mereka itu pahalanya sangat besar. Ya. Demikianlah ya bagaimana kerja keras Abu Bakar dalam waktu yang singkat, tapi injazatnya kesuksesannya luar biasa. Abu Bakar ditegakkan oleh Allah dalam menghadapi kegentingan yang luar biasa, mengambil keputusan-keputusan yang sulit, di mana beliau diingkari oleh para sahabat yang lain. Mulai dari pengiriman Usamah semuanya tidak setuju, tapi beliau bertahan. Dari mulai memerang para penolak zakat, semua juga tidak setuju. Beliau tetap bersih keras, ya. Dan akhirnya keberhasilan yang luar biasa yang beliau lakukan, ya, luar biasa, ya. Makanya seingat saya tidak disamakan Abu Bakar kecuali seperti Imam Ahmad. Artinya Abu Bakar ditegakkan oleh Allah untuk meredam fitnah murtad, para murtadin. Allah tegakkan Abu Bakar. Sebagaimana Allah mendekatkan Imam Ahmad untuk meredam fitnah khalqul Quran. Karena ketika itu semua ulama, kecuali cuma satu orang kalau tidak salah, yang bertahan mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Di antaranya dia dan Imam Ahmad. Tapi dia meninggal dunia. Kemudian bertahan Imam Ahmad sendiri. Semua ulama yang lain tauriyah. Tidak kuasa mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Karena kalau bilang Al-Quran bukan makhluk, ditangkap dan dibunuh. Yang bertahan sampai disiksa 3 khalifah siapa? Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad ikut-ikutan, sudah selesai akidah Ahlus Sunnah. Kalau Imam Ahmad ikut-ikut mengatakan Al-Quran itu makhluk, selesai akidah Ahlus Sunnah, yang akan tersebar adalah akidahnya Mu'tazilah. Jadi Imam Ahmad ditegakkan oleh Allah untuk meredam fitnah khalqul Quran, Al-Quran itu makhluk, sebagaimana Abu Bakar ditegakkan oleh Allah untuk meredam fitnah riddah, fitnah murtad yang dilakukan oleh orang-orang yang murtadin, baik yang mengikuti nabi-nabi palsu atau mengingkari kewajiban bayar sedekah. Akan tetapi, meski Abu Bakar memiliki kesuksesan yang luar biasa, beliau tidak sombong sama sekali. Tidak pernah merasa mentang-mentang, tidak pernah merasa hebat. Beliau tetap tawadhu sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasa semua yang Allah berikan tadi hanyalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa mentang-mentang, padahal kesuksesannya luar biasa, ya. Siapa yang bisa seperti Abu Bakar? Enggak ada. Baik. Di antara sejarah yang membuktikan akan hal ini, bagaimana beliau tawadhu, yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam tarikhnya dari Sufyan bin Ubaidah qala, atau dari Sufyan an Abidah, yang mungkin dari an Abidah, ya, atau Ubaidah qala jaa Uyainah ibn Hisan wal Aqra bin Habis ila Abi Bakar. Datang 2 orang, Uyainah bin Hasan, Al-Aqra bin Habis, 2 orang Arab Badui yang masuk Islam. Dan ketika di zaman Nabi, mereka diberi pemberian oleh Nabi banyak. Diberi ratusan ekor onta. Karena mereka pemimpin orang-orang Arab Badui. Nabi ta'allafahum, yaitu Nabi mengambil hati mereka dengan memberikan banyak pemberian kepada mereka. Waktu di zaman siapa? Nabi SAW. Itu sekitar tahun 9 Hijriah atau 8 Hijriah. Rasulullah banyak berbuat baik kepada mereka. Sekarang sudah tahun berapa? 13 Hijriah. Dari 8 ke 13 berapa tahun? 5 tahun. Jadi Rasulullah banyak berbuat baik kepada mereka tahun 8. Setelah Fatu Makkah di Perang Hunain sekitar tahun 9 Hijriah. 8 sampai 9 Hijriah. Mereka berdua datang lagi kepada Abu Bakar. Faqala. Mereka mengatakan, ya khalifata Rasulullah. Wahai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna indana ardan sabkhah. Wa laysa fiha kala wala manfa'ah. Di tempat kami, daerah kami ada tanah yang sabah tanah yang biasanya dekat pantai, seperti payau, ada asin, ada kadar garamnya, sehingga tidak ada tumbuhan yang tumbuh di situ, ya. Dan tidak ada manfaatnya. Fa idza aradta an taqta'anaha la'allana nahrusuha aw nazra'aha.
la'allana nahrusuha aw nazra'uha. Wahai Abu Bakar, kalau boleh kau berikan hadiahkan tanah tersebut kepada kami. Ini kan tanah milik kaum muslimin. Meskipun letaknya jauh di daerah timur kota Madinah. Dan mereka tinggal di daerah tersebut. Mereka berkata, di tempat kami ada tanah begini-begini, tidak ada manfaatnya, tidak ada tumbuhannya. Bolehkah kau hadiahkan kami tanah tersebut agar kami bisa mengolahnya? Mungkin kami tanam, ya mungkin kami bajak untuk kami olah. Fa'aqta'ahuma Abu Bakrin iyaha. Maka Abu Bakar pun setuju. Abu Bakar memberikan tanah tersebut kepada mereka berdua. Karena mereka berdua dulu sangat disayang oleh Nabi, gampangannya gitu. Nabi sering kasih mereka. Ya. Wa kataba lahuma alaihi kitaban. Abu Bakar tulis bukti bahwasanya tanah diberikan kepada mereka. Tujuannya baik. Tanah mati mau diolah. Wa asyhada fi dzalika Umar wa lam yakun hadiran. Namun kata Abu Bakar, saksi Umar. Kalian pergi ke Umar. Saya sudah setuju. Ya, Umar lagi tidak hadir di situ ketika di majelis tersebut. Tapi Abu Bakar langsung setuju, suruh minta persetujuan Umar. Faqala lahuma intaliqa ila Umar fa ashhidahu. Pergilah kalian berdua kepada Umar, minta persetujuan Umar atas surat keputusan tersebut. Surat raja. Tapi butuh tanda tangan siapa? Umar radhiyallahu anhu. Falamma sami'a Umar ma fil kitabi tanawalahu min aydihima. Akhirnya mereka berdua datang kepada Umar, mereka bacakan keputusan Abu Bakar. Abu Bakar ambil itu surat. Umar ambil apa? Itu surat. Suma safala fi, kemudian dia ludah. Umar ludah surat tersebut. Wa mahahu, kemudian dia hapus semua tulisan Abu Bakar pakai ludahnya tersebut. Fatadammara, mereka pun waqala maqalatan sayyi'ah, kemudian mereka caci maki Umar. Waqala Umar lahuma, kemudian Umar bilang sama mereka berdua, inna Rasulullah SAW kana yata'allafukum wal Islam yawma idin dalil. Dulu memang Nabi sayang sama kalian karena waktu itu Islam masih apa? Lemah. Nabi kasih kalian. Itu 5 tahun lalu. Wa inna Allah qad a'azzal Islam. Ya. Jadi mu'allaf melulu. Memang itu kalau mu'allaf dulu zaman itu. Sekarang sudah bukan mu'allaf, sudah masuk Islam 5 tahun yang lalu ya. Wa inna Allah qad a'azzal Islam ya. Dan Allah sekarang sudah memuliakan Islam. Ini kalau saya ingat ini, saya ingat cerita dulu di Madinah sempat saya ditugaskan dakwah di sana. Jadi kadang-kadang supir-supir Indonesia kita dakwahi. Kadang-kadang kita satu bangunan di sebelah ada orang-orang Filipina. Orang Filipina yang baru masuk Islam. Kita di bagian orang Indonesia kita makannya yang sederhana, tamis, roti 1 real. Mereka makannya ayam, kambing, terus dia akan main tenis meja. Kita nggak ada apa-apa. Kadang-kadang supir-supir cemburu. Ustaz, itu mereka kok makannya? Saya bilang, kalau kamu begitu, murtad dulu, masuk Islam. Mereka mu'allaf. Kalau kamu Islam sudah kelamaan. Jadi makan roti 1 real sudah selesai. Karena memang mereka punya ada zakat yang memang digunakan untuk itu. Ya. Kalau kamu nggak ada, sudah kita makan roti aja. 1 real, pakai bumbunya 1 real, kita sudah bismillah. Jadi wajar ketika Nabi memberikan pemberian kepada Uyainah bin Hasan dan Al-Aqra bin Habis, karena mereka dulu masih baru masuk apa? Islam. Sekarang Umar bilang nggak perlu. Itu surat diudai oleh Umar, dihapus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian kata Umar, fa'aqbala ila Abu Bakar, mereka pun pergi ke Abu Bakar. Wa huma yatadamarani, mereka dalam kondisi pokoknya lemes, jengkel dan yang lainnya. Maka mereka ngomong sama Abu Bakar perkataan yang menyakitkan. Faqalu wallahi la nadri antal khalifah am Umar. Kami enggak tahu ya Abu Bakar, yang khalifah kamu atau Umar. Ini perkataan provokatif kan? Yang khalifah siapa, ente apa Umar gitu kan? Kata Abu Bakar dengan penuh tawadhu, bal huwa, khalifahnya dia. Walau sya'akan, kalau dia dulu mau jadi khalifah, dia yang jadi khalifah. Abu Bakar tidak terprovokasi. Dia tahu siapa? Umar. Dia bilang kalau memang dia yang khalifah. Kalau dia mau dulu dia jadi khalifah. Faja Umar muqdaban, Umar pun datang kondisi marah. Hatta waqafa ala Abi Bakar, sehingga berdiri di depan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata, "Akhbirni an hadhil ardi allati aqta'taha hadaini rajulain." Kabarkanlah kepada aku, Abu Bakar, tentang tanah ini yang kau, ini tanah negara. Kenapa kau berikan kepada 2 orang ini? Ardun laka khassah am hiya bainal muslimin am. Ini hartamu atau harta kaum muslimin? Pertanyaan Abu Bakar juga, Umar juga menukik. Gampangannya gini, engkau Abu Bakar bagi-bagi tanah ini, tanahmu apa tanah negara? Gampangannya gitu. Kalau tanahmu bagi, kalau tanah negara kita diskusi dulu.
Kata Abu Bakar tidak tersinggung, dia mengatakan bal hiya bainal muslimina amah. Ini tanah umum. Tanah kaum muslimin, tanah negara. Qala fama halaka an takhussa hadaini biha duna jama'atil muslim. Terus apa yang buat engkau mengkhususkan dua orang ini untuk dapat hadiah tanah ini? Qala istasyartu haula'i alladziina hauli fa asyaru alayya bidzalik. Saya tadi sudah diskusi sama. Jadi Abu Bakar bukan keputusan sendiri. Saya sudah diskusi sama teman-teman tadi. Antum enggak ada, maka saya diskusi sama teman-teman dan mereka setuju. Kata Umar, fa idza istasyarta haula alladziina haulaka au kullal muslimin au sa'ta masyuratan akullul muslimina au sa'ta masyuratan waridan. Kalau kau sudah diskusi sama mereka, apakah berarti seluruh kaum muslimin ridho? Ini kan tanah kaum muslimin. Mereka taruhlah 5 orang, 6 orang, 10 orang setuju. Apa kaum muslimin semuanya setuju? Faqala Abu Bakar, qad qultu laka. Abu Bakar ngalah. Abu Bakar bilang, saya sudah bilang dulu kan sama kamu. Innaka aqwa ala hadha minni, lakinnaka ghalabtani. Harusnya kau jadi khalifah. Tapi kok maksa aku jadi apa? Khalifah. Maksudnya Abu Bakar tawadhu. Setelah kesuksesan yang begitu banyak yang dia apa? Raih. Dia tidak bilang, kau dulu yang larang saya melawan orang-orang murtadin. Kau yang larang saya untuk mutus Usama. Kau yang larang saya untuk melawan orang yang bukan murtad. Kau larang saya untuk orang yang bayar zakat. Kau kan yang larang saya, Umar. Abu Bakar tidak bilang demikian. Kau kan yang keliru dan banyak Abu Bakar berselisih dengan Umar, yang benar Abu Bakar banyak. Lebih banyak menangnya Abu Bakar daripada Umar. Tapi Abu Bakar tidak merasa sombong, tidak merasa angkuh setelah kesuksesan yang luar biasa yang beliau raih. Beliau tetap tawadhu, dan itulah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Abu Bakar memandang dirinya bahwa dirinya hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan jabatan yang beliau jalankan tidak membuat beliau terpedaya. Sampai beliau sakit dan akhirnya meninggal pada tanggal 22 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriyah. Dan ketika beliau meninggal, ada beberapa riwayat yang menarik ya. Di antaranya, saya akan baca riwayat tersebut. Di antaranya, Aisyah datang kepada ayahnya ketika ayahnya nafasnya sudah sulit. Seakan-akan di sakaratul maut, ruh sudah mau keluar. Ja'at Aisyah ila Abi Bakar wa huwa yu'aliju ma yu'alijul mayyit. Aisyah datang ke Abu Bakar dalam kondisi mau meninggal dunia. Fatamatsalat hadzal bait. Kemudian Aisyah menyebutkan suatu bait yang maknanya la amruka ma yukni sara'u 'anil fata idza hajrajat yauman wa daqa biha sadru. Demi Allah ya, tidak bermanfaat harta bagi seorang pemuda. Percuma harta yang banyak jika ternyata ruhnya sudah mau keluar dari kerongkongannya, dada sudah sempit. Fa nadhara ilaiha kal ghadban. Ketika Aisyah mengucapkan syair tersebut, Abu Bakar memandangi seakan-akan beliau marah. Summa qala laisa kadzalik ya ummul mukminin. Bukan begitu, enggak usah ucapkan demikian. Tapi katakanlah waja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut menghampiri dan sungguh-sungguh menghampirimu, dan itulah dulu kau selalu menghindar darinya. Orang menghindar kematian, tapi akan datang juga kematian tersebut. Kemudian perhatikan, menjelang wafatnya Abu Bakar, diskusi sama anaknya. Dia berkata, inni kuntu nahaltuki haitan. Wahai Aisyah, dulu saya pernah kasih hadiah kepada engkau sebuah kebun. Wa inna fi nafsi minhu syai'an. Tapi saya ragu dengan harta tersebut. Faruddih ilan miras. Dan karena kau punya saudara-saudara yang lain, anakku bukan cuma kamu saja. Tolong kembalikan harta tersebut yang saya sudah hadiahkan kepadamu. Kembalikan. Na'am faradathu. Aisyah nurut, dia kembalikan. Ini juga bukan mata dunia, mata duit. Tidak, kembalikan. Ya, supaya jadi harta warisan Abu Bakar untuk dibagikan kepada yang berhak. Kemudian, beliau berkata, Ama inna mundu wulina amral muslimin, lam na'kulahum dinaran wala dirhaman, walakinna qad akalna min jarishi ta'amihim fi butunina, walabisna min khashani thiyabihim, على ظهورنا وليس إننا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلى هذا العبد الحبشي وهذا البارئ الناضح وجرد هذه القطيفة. Wahai Aisyah, sejak aku menjadi khalifah, kita enggak pernah makan dinarnya kaum muslim, kita enggak pernah makan dirham mereka. Artinya kita enggak pernah foya-foya, kita cuma makan makanan yang sederhana, jarish, itu makan dari makanan yang sederhana. Kita juga pakai pakaian yang kasar, bukan pakaian yang lembut. Artinya Abu Bakar mengatakan, saya tidak pernah makan dari
harta Baitul Mal, tidak pernah. Yang saya ambil cuma yang cukup untuk saya makan dan baju yang sederhana, baju yang tebal, yang kasar. Dan tidak ada sedikit pun harta kaum muslimin yang ada pada kami kecuali ini. Ada seorang budak Habasyi dan ini onta yang madhi, yaitu onta yang digunakan untuk mengambil air. Dan ini ada kain yang usang. Kalau saya meninggal, fa idza mitu fab'athi bihinna ila Umar. Kalau saya sudah meninggal, ini kembalikan ke Umar, khalifah selanjutnya. Saya tidak mau ambil. Saya tidak mau ambil. Dalam riwayat yang lain, ya, beliau berkata, "Unzuru ma zada fi mali mundu dakhaltul imarah." Wahai Aisyah, atau lihatlah hartaku sebelum saya jadi khalifah dan setelah saya jadi khalifah. Kalau ada pertambahan, kasih khalifah selanjutnya. Jadi cek, sebelum jadi presiden, jadi kepala negara, sebelum jadi raja, sebelum jadi khalifah, hartanya sekian. Catat. Sesudah lengser, yang lebih kembalikan ke penguasa berikutnya. Kemudian, falamma ja'a Rasul, tatkala utusan Abu Bakar meninggal dunia, kemudian utusan Aisyah membawa harta tersebut, ya, budak, kemudian onta dan kain usang, Umar pun menangis. Maksudnya seperti ini pun masih dikembalikan gitu. Ini barang sepele. Rahimallah Abu Bakrin, kata Umar, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Laqad at'aba man ba'dahu. Sungguh dia telah merepotkan khalifah setelahnya. Repot begini caranya. Abu Bakar sangat warok. Kita mau ikut dia, waduh berat. Cara menjalankan hukum dengan seperti ini. Ya. Ya gulam irfa'hunna, ambil itu semua. Kata Umar, itu semua yang diserahkan Abu Bakar ambil. Ini harta negara. Faqala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang juga dijamin masuk surga berkata, Subhanallah, maksud Allah, taslub iyala Abi Bakrin abdan habasyiyan bi'ran nadihan wa jadda khatifatin thamanuhu 500 dirham. Subhanallah ya Umar, ini harta terpisah, kau ambil lagi dari keluarga Abu Bakar. Cuma budak, onta, sama kain usang. Cuma 500 dirham, masih diambil pula. Udah kasih aja. Qala, fama ta'mur? Terus menurut engkau bagaimana wahai Abdurrahman bin Auf? Tarudduhunna ala iyalihi. Udah kembalikan aja sama anak-anaknya Abu Bakar. Kata Umar, la wallah, tidak akan saya kembalikan. La yakunu hadza fi walayati abadan. Tidak mungkin berlaku dalam kekuasaanku. Tidak mungkin saya begitu. Wala kharaja Abu Bakar minhunna wa arudduhunna ana ala iyalihi. Al-mautu aqrabu min dzalik. Yang sudah Abu Bakar keluarkan, tidak mungkin saya kembalikan. Lebih baik saya mati daripada kembalikan harta negara kepada yang bukan berhak. Harta negara ambil. Riwayat ini satu riwayat. Riwayat yang lain, ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, dia berkata, "Unzuru," dia berkata kepada Aisyah, "Mula atayya hataini, lihat dua kain usang milikku ini. Fa idza mittu faghsiluhuma, kalau aku mati bersihkan kain, mungkin agak kotor-kotor, bersihkan dua kain tersebut. Wa kaffinuni fihima, dan jadikanlah kedua kain tersebut kain kafanku. Fa innal hayya ahwaju ilal jadid minal mayyit, yang masih hidup lebih utama menggunakan kain yang baru daripada yang mati. Saya enggak usah pakai baju yang deh. Udah, kalau kain kafan yang murah-murah aja. Ini kain kafan bekas, kain yang bekas, cuci, bersihin. Saya mau dikafankan dengan kain ini." Dan sunnahnya orang meninggal seperti itu, enggak usah bermewah-mewah. Makanya di antara larangan para ulama, orang meninggal kemudian bermewah-mewah. Sudah meninggal, selesai, harta ditinggal. Pakai kain kafan sederhana, dipikul, masukkan tanah, tutup. Mau raja, mau pejabat, mau rakyat, semua sama saja. Di antara bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, niru-niru orang Nasara atau yang lain yang bermewah-mewahan ketika meninggal. Bangga-banggaan kalau pakai paket tertentu, kemudian kadang pakai peti tertentu, kemudian diiring-iringan tertentu, di kuburan tertentu ini. Oh, sampai saya ketemu orang, ayah dikuburkan di kuburan itu, kuburan mahal. Bangga dia. Lah, buat apa? Kubur kemudian yang mahal-mahal. Buat apa? Tapi meninggal sudah saatnya tawadhu. Yang penting bukan di atas, yang penting di bawahnya bagaimana? Mau di atasnya rumah mewah, di bawahnya bagaimana? Bukan atasnya. Makanya di antara bid'ah adalah bermewah-mewah dalam pekuburan.
Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Dia bilang, saya yang baju baru lebih baik untuk masih hidup. Saya yang ini aja. Ngapain pakai baju baru? Ini kain saya usang, cuci, nanti saya pakai untuk kain kafan. Kemudian Abu Bakar dari perbuatan beliau tidak makan dari harta Baitul Mal kecuali yang dibutuhkan. Tadi beliau berkata, kami tidak makan kecuali jarishi ta'amihim, makanan yang biasa, makanan yang sederhana. Dan kami tidak ambil dari Baitul Mal kecuali kain untuk beli baju yang sederhana. Karena beliau tidak bisa kerja. Asalnya beliau kerja, namun kalau beliau kerja, beliau nggak bisa ngurusi kaum muslimin. Gimana perang sana, perang sini, mikirin perang nggak bisa. Sehingga beliau akhirnya tidak kerja dan beliau makan dari harta Baitul Mal, tetapi sekedarnya, paham? Tapi sekedarnya. Makanya dalam riwayat beliau berkata, qad alima qaumi anna hirfati lam takun ta'jizu an mu'nati ahli. Sungguhnya kaumku sudah tahu, saya punya keahlian kerja, saya bisa mencukupi keluargaku. Tetapi wasyughiltu bi amdal muslimin, tapi karena saya harus ngurusin negara, saya nggak bisa kerja. Fa sayaqulu alu Abi Bakar min hadzal mal. Maka terpaksa saya dan keluargaku semua makan dari Baitul Mal. Karena kalau saya kerja, saya nggak bisa ngurus apa? Negara. Kalau saya ngurus negara, saya nggak bisa kasih makan anak dan istri. Akhirnya Abu Bakar terpaksa ngambil, tapi dia ngambil secukupnya tadi. Makanya sebenarnya dalam aturan negara, pejabat boleh makan hak Baitul Mal, tapi secukupnya, bukan berlebih-lebihan. Nanti akan datang bagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata, "Inni anzaltu nafsi min malillahi bimanzalati waliyil yatim. In ihtajtatu akhadtu minhu, fa idza aisartu radattuhu." Kata beliau, aku menempatkan diriku terhadap Baitul Mal seperti pengurus anak yatim. Kalau saya enggak punya dan saya butuh, saya ambil secukupnya. Kalau saya sudah cukup, saya kembalikan. Jadi ini bagaimana sikap Umar terhadap harta negara. Saya anggap diri saya seperti walinya seorang anak yatim. Boleh nggak kita makan kalau ngurusin anak yatim? Boleh, tapi secukupnya. Kalau saya berlebihan, saya kembalikan. Wa in istaghnaitu ista'faftu. Kalau saya cukup, saya tidak perlu lagi. Dan ini dalil bagaimana tawaduknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan bagaimana sikap beliau dalam mencikapi harta kaum muslimin. Jadi demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq, tokoh yang sangat luar biasa. Itulah murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara juga Umar bin Khattab. Makanya dikatakan oleh bagian salaf bahwasanya para sahabat kanu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakar wa Umar. Dulu para salaf mengajarkan anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan cinta kepada Umar. Mereka berdua sosok yang sangat luar biasa. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang sosok Umar bin Khattab pada pertemuan berikutnya, insyaallah setelah Idul Fitri, insyaallah. Ya. Di penghujung ini saya akan menyebutkan beberapa keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya keteladanan beliau sangat banyak, namun bisa simpulkan beberapa poin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang mudah bergaul. Beliau mudah bergaul, sehingga beliau punya kenalan banyak. Sampai kita sebutkan ketika Abu Bakar berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang kenal Abu Bakar, tapi orang-orang tidak kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Abu Bakar mudah bergaul? Dia ahli nasab. Beliau ahli nasab, dan orang Arab senang ngobrol tentang apa? Nasab. Dia punya keahlian ilmu yang disenangi oleh orang Arab, sehingga kalau beliau bicara, orang senang. Beliau pedagang, suka pergi kemana-mana. Makanya saya katakan, ketika beliau mengirim pasukan, beliau bisa memperkirakan jarak-jarak. Sini nanti ketemu di sini. Dia tahu wilayah Persia, wilayah Romawi, karena beliau adalah orang yang pandai berinteraksi. Ya. Di antara hal yang menunjukkan hal ini, poin kedua, pertama beliau bergaul, dan ini orang pandai bergaul bagus selama pergaulan tersebut dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk manfaat kepada kaum muslimin, bukan mudah bergaul dalam rangka buang-buang umur, enggak ya. Pandai bergaul, ngobrol sana, ngobrol sini, tapi enggak ada faedah yang bisa ditularkan. Seorang pandai bergaul, tapi pergaulan yang bermanfaat untuk akhiratnya, itu baiknya. Dan orang tidak kaku, tidak mendiam di rumah, tidak pandai ngomong, diam-diam aja. Kalau orang diam-diam aja kadang-kadang terkesan sombong ya. Kalau orang bisa ngomong, ngobrol aja, sapa sekedarnya. Kalau bergaul yang ngobrol yang bermanfaat, yang terarah untuk akhirat seseorang. Di antara yang menunjukkan akal ini perkara yang kedua, Abu Bakar memiliki sifat-sifat mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari, ketika Abu Bakar sulit untuk beribadah di kota Makkah, maka dia pun
pergi keluar dari kota Mekah untuk berhijrah. Beliau ingin beribadah kepada Allah. Berjalanlah beliau meninggalkan kota Mekah sampai suatu tempat cukup jauh. Tiba-tiba beliau bertemu dengan Ibnu Dugunna atau Ibnu Daginna, salah seorang pemimpin kabilah Qarah, yaitu kabilah yang jauh, bukan suku Quraisy. Maka dia mengatakan, "Hendak kemana kau Abu Bakar? Aku ingin berjalan di semuka bumi untuk beribadah kepada Allah. Kaumku tidak membiarkan aku untuk beribadah." Apa kata Ibnu Dugunna atau Ibnu Daginna? "Mithluka la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti engkau Abu Bakar tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits. Engkau jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau bekerja untuk orang lain. Wa takrir dhaif. Engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq. Engkau suka membantu orang kesusahan. Orang seperti kamu ini tidak pantas untuk diusir dari kaumnya. Maksud saya, sifat-sifat Abu Bakar persis seperti perkataan Khadijah kepada siapa? Nabi. Ketika Nabi ketakutan turun dari Gua Hira dan mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir suatu keburukan menimpa diriku, maka maka Khadijah menenangkan. Kalla wallahi absyir. Tidak, sekali-sekali tidak. Allah tidak, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku. Sungguhnya engkau adalah orang yang jujur, suka menjamu silaturahmi, bekerja untuk orang lain, membantu orang lain, suka menjamu tamu, suka membantu orang yang dalam kesulitan. Perkataan ini persis diucapkan Ibnu Dugunnah kepada Abu Bakar. Jadi sifat Abu Bakar mirip dengan sifat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ibnu Dugunnah pulang ke kota Mekah bawa Bakar, saya jadi jaminan, jangan usir dia. Padahal dia musyrik. Dia udah gini musyrik, tapi dia kepala kabilah Quraisy sehingga dihormati sama orang Quraisy. Kemudian di antara kelebihan Abu Bakar, beliau berusaha menjadi pelopor dalam berinfak. Beliau pelopor. Yang pertama kali membantu Nabi SAW dalam dakwah selain Khadijah siapa? Abu Bakar. Allah mentakdirkan Nabi dikelilingi oleh orang-orang berada karena di awal Islam butuh duit untuk berdakwah. Allah mentakdirkan Nabi menikah dengan Khadijah yang janda kaya raya. Allah mentakdirkan lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar. Dan dia mengerahkan hartanya untuk Islam seluruhnya. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah memuji Abu Bakar. Dia mengatakan di depan para sahabat, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar berinfak di awal-awal Islam. Ya. Di mana ketika itu orang-orang tidak mau membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar pun mendengar pujian Nabi, beliau menangis. Kata dia, "Ya Rasulullah, mali, ma nafsi wala mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah kita katakan Abu Bakar pernah menyumbangkan seluruh hartanya 2 kali, yaitu ketika berhijrah seluruh hartanya dia sumbangkan. Kemudian tatkala perang Tabuk seluruh hartanya beliau sumbangkan. Ini adalah contoh dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, Abu Bakar membantuku dengan hartanya tatkala tidak ada orang yang membantuku. Baik, selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq selalu mendahulukan dalil daripada logika. Terlalu banyak hal yang menunjukkan akan hal ini. Bagaimana beliau berpegang teguh kepada dalil dan meninggalkan logika. Pokoknya dalilnya begitu beliau ikuti. Di antaranya ketika perjanjian Al-Hudaybiyah. Sudah pernah kita sampaikan mungkin. Perjanjian Al-Hudaybiyah. Semua orang, para sahabat gerundel karena Nabi tidak mau perang. Di antara yang paling gerundel adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada yang menyetujui keputusan Nabi di kalangan laki-laki kecuali siapa? Abu Bakar. Semua sahabat tidak setuju. Yang setuju cuma siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Umar gerundel mengatakan, "Ya Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, innahu Rasulullah." Ya. Walaysa ya'si. Sungguhnya itu Muhammad adalah utusan Allah. Dia tidak mungkin membangkang Allah Subhanahu. Udah ikuti aja. Kata Abu Bakar. Sementara para sahabat semuanya ingin perang. Di sini Abu Bakar mendahulukan dalil daripada logika, daripada perasaan, daripada emosi. Kemudian juga ketika Nabi SAW meninggal, semua orang terbawa dengan emosi, termasuk Umar yang tidak mau terima dikatakan Nabi SAW sudah meninggal dunia. Abu Bakar datang terlambat. Dia datang masuk ke rumah Aisyah, ke rumah Nabi. Dia cium kening Nabi. Kemudian dia keluar, dia sampaikan dalil. Allah berfirman begini-begini, Rasulullah bisa meninggal dunia. Selesai. Sehingga para sahabat semuanya sadar, ketika mereka sangat sedih, mereka lupa ayat tersebut. Tapi Abu Bakar bisa berpikir dengan jernih untuk menyebutkan ayat tersebut, sehingga akhirnya para sahabat mengulang-ulang ayat itu. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali adalah
seorang rasul telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Kalau rasul sebelumnya pada mati, Muhammad juga bakalan apa? Mati sallallahu alaihi wasallam. Mereka ulang-ulang seakan-akan ayat tersebut baru pertama kali mereka dengar. Padahal mereka hafal ayat tersebut. Tapi karena kesedihan yang luar biasa buat mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang bisa berpikir dengan jernih siapa? Abu Bakar. Beliau mendahulukan dalil daripada perasaan. Di antara dalil bahwasanya beliau mendahulukan dalil daripada logika daripada perasaan ketika Fatimah radhiyallahu anha minta warisan. Abu Bakar dalam kondisi sulit. Ini putri Nabi dan dia sangat sayang kepada Nabi, tentu dia sangat sayang kepada putri Nabi. Tapi nas ada dalilnya. Nahnu ma'syarul anbiya lam nuras ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak ada warisan. Apa yang kami tinggalkanlah sedekah. Maka dia tidak bisa kasih warisan kepada siapa? Fatimah. Meskipun konsekuensinya Fatimah radhiyallahu anha marah kepada beliau sebagai sifat manusiawi. Abu Bakar bertahan atau tidak? Bertahan. Dia pegang dalil. Kalau dia enggak enak dia akan kasih. Kalau dia enggak enak dia bakalan apa? Kasih. Tapi dia berpegang dengan dalil, meninggalkan perasaan. Sampai di akhir hayat kemudian Abu Bakar datang kepada Fatimah minta agar Fatimah maafkan karena ketawaduan Abu Bakar. Dia minta maaf agar Fatimah maafkan. Jadi tidak salah, cuma konsekuensi dalil dia tidak boleh kasih warisan kepada siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Demikian juga ketika mengirim pasukan Usamah. Semua orang melarang. Tidak ada yang setuju dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, enggak. Saya tidak akan membatalkan pasukan yang telah dibentuk oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan Usamah. Semua sahabat tidak ada yang setuju. Kemudian Umar juga berkata, ya Abu Bakar, memang kalau harus jalan, Usamahnya ganti. Masih muda, belasan tahun, ganti. Enggak, ini yang dipilih oleh Nabi, dia yang pimpin. Jadi Abu Bakar berpegang dengan apa? Dalil. Kemudian juga ketika memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat, dia juga pakai dalil. Pakai dalil dengan kias, dia bantah Umar bin Khattab, kemudian dia perangi. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan memegang dalil. Mendahulukan dalil daripada logika, mendahulukan dalil daripada apa? Perasaan. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar, beliau tidak sombong dan takut termasuk orang sombong padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Rasulullah SAW ketika mengatakan tentang 10 orang masuk surga yang Rasulullah sebutkan pertama, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Dan terus sampai 10 orang. Yang pertama disebut oleh Nabi adalah Abu Bakar fil jannah. Tapi Abu Bakar tidak sombong. Beliau tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengatakan man jarra saubau khuyala lam yudhillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menggeretkan bajunya isbal dengan kesombongan, Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat kelak. Abu Bakar datang kepada Nabi. Dia gelisah dengan hadis tersebut. Dia bilang, ya Rasulullah, saya kana izari yastarhi ahyanan. Kadang-kadang sarungku melorot karena Abu Bakar kurus. Jadi kadang-kadang sarungnya melorot. Kemudian ini at'ada alaih. Kecuali saya perhatikan. Kadang-kadang melorot lagi. Saya khawatir termasuk mereka ya Rasul. Bagaimana dengan saya? Kata Rasulullah SAW, lasta mimman fa'alahu khuyala. Kau tidak sombong melakukan. Artinya kalau kau melorot, kau bukan karena apa? Sombong. Tapi karena kurus. Maksud saya Abu Bakar tidak, kalau saya enggak, itu kan cuma buat mereka. Enggak, dia tetap rasa takut. Meskipun dia dijamin masuk surga, dia tetap khawatir ada kesombongan dalam dirinya. Dia khawatir dia melakukan yang dilarang oleh Nabi SAW sampai Nabi kasih statement, kau bukan orang sombong. Kau bukan orang sombong. Artinya apa yang terjadi padamu karena tidak sengaja. Kemudian di antara sifat Abu Bakar adalah mudah memaafkan. Ya, sebagaimana kisah Mistah yang dia adalah kerabat Abu Bakar kalau tidak salah, anak dari sepupunya Abu Bakar atau anak dari bibinya Abu Bakar yang ikut menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Padahal selama ini yang kasih nafkah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai akhirnya turun ayat membela Aisyah, maka Abu Bakar ketika itu berhenti memberikan bantuan kepada Mistah, maka Allah turunkan ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum." Hendaknya memaafkan dan berlapang dada, tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Maka akhirnya Abu Bakar pun maafkan Mistah. Demikian juga kisah antara Abu Bakar dan Umar, sebagaimana pernah kita sampaikan ketika akhirnya Abu Bakar memaafkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar, dia tidak merasa paling terbaik. Ketika jadi khalifah dia berkata, "Inni wulitu alaikum wa lastu bi khairikum." Aku telah diangkat menjadi pemimpin bagi kalian dan aku bukan yang terbaik. Aku bukan terbaik di antara kalian. Dia tidak sombong, tidak angkuh. Padahal semua orang sepakat dia yang terbaik.
Dan Umar telah mengatakan tidak ada yang seperti Abu Bakar. Siapa yang seperti Abu Bakar? Umar berkata, tapi Abu Bakar tidak merasa terbaik. Dia mengatakan, inni qad wullitu alaikum wa lastu bi khairikum. Jadi aku telah dipilih jadi pemimpin bagi kalian, aku bukan terbaik-baik. Maksud saya Abu Bakar jauh dari ujub, jauh dari merasa apa? Hebat, tidak ada sama sekali. Sementara kehebatan sudah beliau lakukan terlalu banyak, dipuji oleh Nabi SAW. Kita aja kalau dipuji ustaz sudah kepala besar enggak? Ini yang puji Nabi SAW. Najib puji dia berulang-ulang, tapi tidak kepalanya besar. Ini baru dipuji sama ustaz kampung juga. Sudah, wow. Enggak, ini yang puji Rasulullah. Ayat turun tentang Abu Bakar. Ayat-ayat turun tentang Abu Bakar. Dan beliau tidak sombong sama sekali. Tidak sombong sama sekali. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menunjukkan kehebatan beliau radhiyallahu taala anhu, dan kita akhiri tentang kisah beliau sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kisah khalifah yang berikutnya, Umar bin Khattab. Kurang lebih saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.